ada yang pergi, ada yang datang. Kita manusia tidak tahu kapan perginya, dan kita juga manusia. Mungkin untuk orang yang sudah hamil, ya sudah 9 bulan, sudah direncanakan untuk sesar jam sekian hari ini. Tapi kalau Allah menentukan anak itu tidak ada dengan selamat, maka kita tidak tahu. Sama seperti kita, kapan kita akan dipanggil Allah, kita juga tidak tahu. Yang harus kita tahu adalah bekal menuju ke alam kubur itu tidak gampang. Setelah di alam dunia, manusia memasuki alam kubur. Alam kubur atau alam barzah. Barzah itu artinya dinding yang sangat kuat yang memisahkan kita dari kehidupan dunia dengan kehidupan selanjutnya. Disitulah alam penantian yang kita nggak tahu sampai kapan kita akan menunggunya. Suasana di alam barzah adalah suasana yang sangat menegangkan. Setelah orang-orang yang mengubur kita, setelah orang-orang mengantar kita alam kubur kita, mereka pergi, datanglah malaikat yang bertanya. Malaikat siapa? Malaikat siapa yang ada di kubur? Malaikat Munkar dan Nakir. Mereka datang, mereka bertanya, bukan lagi mulut kita yang menjawab, tapi kaki kita, tangan kita yang menjawab. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Bukan hanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, bukan. Tapi setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Berarti mati, prosesnya, proses menuju kematian itu ada rasanya. Apa rasanya? Sakit yang tak tertahankan, bagaikan ada duri di dalam tulang ikan, di dalam daging ikan, lalu duri itu dicabut dengan begitu kerasnya. Lebih sakit dari 1000 tebasan pedang, katanya di hadisnya. Lalu, apakah semua akan merasakan, apakah semua manusia yang melalui proses sakaratul maut itu akan merasakan pedihnya sakit itu? Ya. Karena apa? Rasulullah, orang yang suci, di waktu menghadapi sakaratul mautnya, sampai beliau berkata, ummati, ya Allah. Rasulullah cuma mengingat umatnya, ya Allah, biarkan semua rasa sakit dari sakaratul maut ini aku yang tanggung. Biarkan umatku yang akan mati itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Berarti kan sakit berat. Saking sakitnya Rasulullah saking sayang sama kita sampai minta sama Allah supaya semua rasa sakit di sakaratul maut itu biar aku yang tanggung, kata Rasulullah. Berarti kita juga menilai bahwa proses sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Karena di ayatnya tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawab pasti akan merasakan mati. Sampai-sampai orang yang akan dimandikan, jenazah yang akan dimandikan, kita nggak mendengar dia berteriak, kita nggak tahu apa yang dia katakan. Padahal dia bilang, wahai yang memandikanku, pelan-pelan mandiinnya, karena rasa sakit saat sakaratul maut itu masih terasa. Makanya sunnah bagi kita untuk membukakan orang yang sudah dinyatakan meninggal. Sunnah bagi kita membukakan pakaiannya dengan menggunakan gunting.
Jangan dibuka, apalagi kalau dia pakai kaos, ibu berusaha untuk membukanya, apalagi diangkat kepalanya. Orang itu masih merasakan sakit dari sakaratul mautnya. Pakai gunting bukanya. Dengan pakai gunting, otomatis dia tidak akan dibuka lagi dari belakang, tidak akan diangkat-angkat lagi tangannya, dia dikorbanin bajunya. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya mungkin ibu menemui orang yang sudah tidak akan meninggal dunia, ibu pengen bukain bajunya, jangan dibuka secara normal seperti kita orang yang hidup. Karena betapa sakitnya dia. Sampai-sampai saat dia dimandikan pun dia bilang, jangan keras-keras usapnya. Makanya kalau orang lagi memandikan, itu airnya itu kan nggak boleh berhenti, harus terus. Cara menyabunkannya jangan sampai menyakiti. Karena apa? Karena proses secara melukat itu begitu sakit. Sampai belum hilang, sampai dia dikafankan belum hilang rasa sakitnya. Makanya kita disunahkan untuk membacakan surat Al-Mulk selama mayat itu dimandikan. Ajarin yang kayak begini sama anaknya. Nanti kalau mama meninggal, iringin mama lagi dimandi ini, kamu iringin dengan baca surat Al-Mulk. Ajarin yang seperti ini. Jangan sampai na'udzubillah ada jenazah dimandiin, itu cuma ngeliatin, malah jadi tontonan orang. Na'udzubillah. Ini dengan baca surat Al-Mulk. Terus baca sampai dengan selesai kafannya. Kita capek bacain, lanjut anak kita, lanjut siapa, lanjut, jangan sampai berhenti. Mayat itu mendengar, meskipun kita bilang, dia udah mati, dia udah meninggal, udah gak denger, kita gak tahu. Jadi itulah proses kematian yang sangat menimbulkan kesakitan. Bapak Asri Mulyanto yang hari ini kita peringati 1 tahun meninggalnya, tentunya sudah melewati proses sakaratul maut itu, dan sekarang beliau ada di alam barzakh, alam penantian yang sampai kapan kita pun tidak tahu datangnya hari kiamat. Sampai kapan orang-orang yang ada dalam kubur itu akan dibangkitkan, akan selesai, ma'udzubillah, akan selesai azab kuburnya sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datang hari kiamat kapan? Ya nggak tahu. Cuma Allah yang tahu. Kalau kita bicara tentang hari kiamat, jangankan kita, Rasulullah, malaikat makhluk yang suci dari dosa pun nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah pun nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Dan kita pun nggak perlu bertanya kapan datangnya kiamat. Yang perlu kita tanyakan adalah sudah siapkah kita menuju hari kiamat? Seberapa besar bekal kita menuju kiamat? Karena kematian butuh bekal. Karena kita nggak tahu hari ini kita menghadiri 1 tahun wafatnya Bapak Mulyanto, besok bisa jadi kita yang disalawatin. Tadi kita bersolawat, kita kirimkan pahalanya untuk almarhum, bisa jadi besok kita yang diyakini. Kita nggak tahu. Jadi sama-sama jadikan pelajaran. Kematian adalah pelajaran yang terindah untuk kita. Kenapa dibilang yang terindah? Karena dengan mengingat kematian, kita sadar bahwa itu butuh bekal. Dan jika kita mau kita mati dalam keadaan yang indah, terbanyak bekal kita. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Allah ridho, kita ridho. Fadkhuli fi ibadi, sebagai hamba Allah, fadkhuli jannati, kita mau masuk ke dalam surganya. Jadi kalau untuk menuju kematian, bukan pertanyaan kapan ya gue mati, bukan itu.
Orang yang sakit udah puluhan tahun pun, ada orang yang sakit sampai 10 tahun gak bisa ngapa-ngapain, dia stres total, semuanya dibantu, tapi Allah kasih kesempatan untuk hidup. Ada anak yang baru lahir, belum sempat lihat dunia, kalau itu meninggal. Ada. Itulah yang jadi pelajaran buat kita. Ya, semoga dengan kita hadir di sini, kita terbuka hati kita untuk terus dapat memperbaiki diri, mempersiapkan diri menuju kematian yang husnul khatimah.